Bismillah. Selanjutnya kita akan membahas tentang membuat daftar isi. Dan sudah kita sebutkan di video yang lalu bahwa daftar isi sangat berkaitan dengan pembahasan headings. Jadi kita mengambil file yang sudah kita bahas di video yang lalu. Pastikan kita sudah memiliki teksnya, headingsnya sudah aktif seperti ini, navigation pane yang ada di sebelah kiri ini juga sudah aktif, kita bisa lihat. Dan tentu untuk memudahkan kita membuat daftar isi, walaupun sebenarnya ini tidak wajib, yaitu membuat nomor halaman. Membuat nomor halaman, kita misalnya menggunakan model seperti ini di tengah. Maka kita bisa lihat halaman 1 sampai dengan daftar pustaka ada 6 halaman. Sekarang kita akan membuat daftar isi, dan daftar isi itu ada di bagian awal. Di bagian awal tulisan, kita pindahkan ini ke halaman berikutnya. Maka letakkan kursor di sini, tekan Ctrl, Enter. Tekan Ctrl, Enter. Kemudian kita tulis di sini daftar isi. Kita hapus ke atas, tekan Ctrl, Enter. Daftar isi kita berikan juga dia heading 1 supaya dia muncul di sini. Setelah itu kita tekan di sini Enter. Di sini Enter bukan Shift Enter. Sekali lagi Enter dan bukan Shift Enter. Membuat daftar isi setelah heading ini semuanya siap pada dasarnya sangat mudah. Hanya dengan satu kali klik Insert, kemudian maksud saya references, bukan insert, tapi references. Maaf ada agak loading. References, kemudian table of contents. Tapi sebelum kita menekan table of contents, sekali lagi pastikan di navigation pane ini terlihat tampilan seperti ini, dan inilah yang nanti akan menentukan bagaimana tampilan daftar isi kita. Jadi ada daftar isi seperti ini, kemudian 4 poin, kemudian ada 2 sub poin di bawah tujuan, dan seperti ini. Maka caranya bisa kita langsung dengan mengklik ini, automatic table. Maka kita lihat, hapus ini, hapus saja, tidak diperlukan. Maka kita bandingkan persis sama dengan yang ada di sini. Jadi boleh dikatakan ini adalah preview sebelum kita membuat daftar isi. Itu cara pertama, menekan automatic table. Cara yang kedua yang cukup rinci atau cukup detail yang bisa kita lakukan adalah tidak menekan ini, tapi menekan custom table of contents. Bedanya atau manfaatnya di sini kalau kita mau lebih rinci, misalnya kita tidak mau menampilkan heading 3. Di sini kan heading 1 daftar isi dan sederajat, kemudian latar belakang dan sederajat itu heading 2. Kita misalnya daftar isi kita menganggap tujuan di heading yang berada pada tingkat heading ketiga itu tidak perlu tampil, maka cukup show levels itu 2 saja. Artinya yang terlihat hanya daftar isi dan sederajatnya, dan latar belakang dan sederajatnya. Tujuan teroris yang ada di heading 3 itu tidak akan muncul. Cukup show level 2 saja, artinya 2 tingkatan pertama. Kita bisa bandingkan heading 1, 2, 3. Kita tekan 2 maka hilang heading 1. Ketika kita tekan OK, maka tidak hanya 2 tingkatan yang muncul. Meskipun di sini 3 tingkatan, di sini hanya 2 tingkatan. Itu 2 cara. Sekali lagi bisa dengan automatic table, langsung menayangkan atau menampilkan semuanya dalam daftar isi, atau kita bisa lebih rincikan di custom table of contents. Hal berikutnya yang perlu kita bahas, tentu daftar isi dengan cara seperti ini, maaf sebelum saya ulang, daftar isi dengan cara seperti ini sangat baik karena otomatis nomor halaman ini tidak mungkin salah dibanding dengan apa yang tertulis di sini. Misalnya ini pendahuluan ada di halaman kedua, pasti ada di pendahuluan halaman kedua, pembahasan di halaman ke sekian dan seterusnya. Berbeda dengan kalau kita buat daftar isi secara manual, itu tentu pekerjaan yang sangat berat dan bahkan sangat kebanyakannya hasilnya tidak tepat. Hal berikutnya yang perlu disebutkan adalah bagaimana kalau daftar isinya sudah selesai seperti ini, ternyata kita melakukan pengeditan terhadap isi buku atau tulisan kita. Misalnya tujuan praktis ini ada di halaman ketiga. Ternyata karena satu dan lain hal tulisan kita bertambah panjang sehingga tujuan praktis berpindah ke halaman keempat. Nah, tujuan praktis sekarang ada di halaman 4, sedangkan di daftar isi tertulis misalnya tujuan penelitian ada di halaman kedua. Tapi karena satu dan lain hal, sekarang di halaman kedua, satu dan lain hal, tujuan penelitian kita pindah ke halaman kelima. Tujuan penelitian ada di halaman yang kelima. Maka bagaimana cara mengeditnya? Cukup mudah. Cukup tekan daftar isi ini, kemudian tekan update table. Biasanya di sini ada juga update table, tapi di sini juga ada. Tekan sentuh daftar isinya, update table. Karena yang kita ingin ubah hanya nomor halamannya. Tadi tujuan penelitian berubah dari nomor 2, halaman kedua ke halaman yang keempat, maka cukup tekan ini, update page number only. Artinya yang berubah hanya nomor halamannya. Kita lihat, perhatikan. Nah, di sini berubah. Tujuan penelitian berubah menjadi nomor halaman 4. Begitupun tentu mengikut item-item yang ada di bawahnya. Semuanya hanya berubah nomor halamannya. Bagaimana kalau kita juga ingin mengubah isi dari buku kita?
artinya bukan cuma nomor halamannya yang berubah. Maka sebagai contoh, di sini ada daftar pustaka, misalnya sebelum pendahuluan ada mukaddimah misalnya, mukaddimah. Jadi ada mukaddimah otomatis. Mana? Ini mukaddimah, kita pastikan supaya muncul, berikan dia jadikan dia heading 1, dia muncul di sini. Kemudian ikhtilaf, kita mau ubah menjadi ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama. Kita kembali ke daftar isi. Di sini tidak ada mukaddimah, ikhtilaf juga belum berubah, bukan ikhtilaf ulama, maka caranya sama, sentuh ini, kemudian buka references, update table, dan tekan update entire table. Artinya semua tabel ini berubah. Artinya baik halamannya maupun judul-judulnya dia berubah, maka tekan yang kedua, tekan OK. Mukaddimah muncul, ikhtilaf ulama muncul. Ada perubahan lagi, update lagi, dan seterusnya. Maka anjurannya adalah daftar isi ini tidak apa-apa dibuat sejak awal, artinya wujudnya dibuat sejak awal seperti ini, tapi upayakan setiap kali kita selesai mengetik, apalagi tulisan kita panjang, mungkin banyak editannya, dan banyak perubahannya, upayakan kita jangan pernah lupa untuk melakukan update table, baik nomor halamannya saja atau update secara keseluruhan, karena bisa saja sambil ketika kita mengedit dokumen kita ada sejumlah perubahan yang kalau kita tidak tekan update maka tidak terakomodir. Maka sekali lagi, setiap kali kita selesai menulis sebuah penelitian atau buku dan lain sebagainya, pastikan sebelum kita mengakhiri pekerjaan kita tekan update table. Allahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, didiskusikan di kolom komentar.